Mengapa harus ada korban untuk menghapus dosa? Begini saudaraku, Allah telah berfirman, upah dosa adalah maut, itu neraka. Dan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua manusia telah berdosa dan layak masuk neraka. Tetapi di sisi lain, Allah mengasihi umatnya. Dan walaupun Allah mengasihi umatnya, tetapi Allah juga tidak kompromi dengan firman-Nya dan juga tidak menarik firman yang telah keluar dari mulutnya. Lalu kalau begitu, bagaimana Allah bisa menyelamatkan umat pilihannya oleh karena dosa? Tanpa Tuhan harus kompromi dengan firman-Nya, tanpa Tuhan harus menarik firman yang telah keluar dari mulutnya. Nah, bukan Tuhan namanya kalau Dia tidak maha tahu. Itulah sebabnya Dia merancangkan keselamatan dengan mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, di mana melalui Yesus ini Dialah yang menanggung hukuman, Dialah yang menanggung murka Allah yang harusnya dilimpahkan kepada orang-orang berdosa, termasuk umatnya. Jadi Yesus yang telah menanggung hukuman dan murka Allah itu melalui penyaliban dan mati atas kayu salib. Sehingga melalui Yesus Kristus ada jalan keselamatan tanpa Allah harus kompromi dan menarik firman yang telah keluar dari mulutnya. Inilah kemahatauan Allah. Tanpa adanya Yesus yang telah menanggung hukuman dan murka Allah, maka tidak ada keselamatan. Dan firman Tuhan yang berkata, upah dosa adalah neraka, itu tetap berlaku. Sekarang tergantung pada dirimu. Mengapa Yesus harus disalibkan? Jawabannya adalah karena pengampunan dosa hanya bisa terjadi melalui korban tebusan. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Sebenarnya gambaran ataupun konsep penebusan dosa melalui korban tebusan sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Kalau kita baca di dalam kitab Taurat, kitab Imamat, pasal 1 sampai pasal 7, di pasal 4-nya kita dapat melihat di situ bahwasanya korban penghapusan dosa. Sebagai contoh, pada kitab Imamat pasal 4 ayat ketiga, di mana di situ dikatakan apabila dosanya mau diampuni, maka dia harus mempersembahkan lembu jantan yang tak bercela dan lain-lain dan lain-lain. Jadi penghapusan dosa melalui korban di dalam perjanjian lama dilakukan dengan cara mengorbankan hewan. Dan ciri korban itu harus yang sulung dan tidak bercela. Tetapi itu hanya gambaran. Mengapa? Karena korban hewan untuk menghapus dosa tidaklah sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena begitu umat berbuat dosa, lalu dia mempersembahkan korban. Setelah itu dia berbuat dosa lagi, mempersembahkan korban lagi, berbuat dosa lagi, mempersembahkan korban lain. Begitu seterusnya. Itulah mengapa korban yang berupa hewan itu tidak sempurna, menghapus dosa secara permanen. Karena yang mau dihapuskan dosanya adalah seorang manusia, maka korban itu harus juga manusia. Pertanyaannya, manusia mana yang cocok menjadi model untuk dijadikan korban? Karena kita tahu korban itu haruslah tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak berdosa. Sementara Alkitab berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana? Siapa manusianya? Bagaimana kalau Allah yang suci itu, yang kudus itu datang ke dunia menjadi manusia? Apakah Allah yang menjadi manusia itu cocok menjadi model untuk menjadi korban penebus dosa? Tentu saja cocok. Dialah Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dia itu suci, dia itu tidak bernoda, dia itu yang sulung dan tidak berdosa. Dan dialah korban yang sempurna itu untuk menjadi korban penghapus dosa yang sempurna juga demi kemuliaan Bapa di sorga.